Pernah nggak kamu ngerasa bingung kenapa sih kok semesta itu seolah-olah tidak mendukung saya? Ada yang salah tuh. Salahnya di mana? Di sini. Kita bahas yuk. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini menarik nih. Pernah nggak sih kamu sebagai manusia kadang-kadang mohon maaf putus asa gitu ya? Putus asanya itu bukan karena kita lebay atau berlebihan, tapi justru karena normal banget, terlalu normal bahkan. Contohnya gini nih, ada sebuah kisah yang saya temukan, bukan di Quora kali ini, tapi saya baca dari portal berita online. Nah, kisah ini tiba-tiba menginspirasi saya untuk menolong kamu. Karena saya yakin permasalahan dia ini bukan hanya dialami oleh dia seorang, tapi juga dialami bahkan oleh kita semua, terutama kamu sebagai sahabat saya. Gini, jadi dia adalah seseorang yang sudah memiliki keluarga. Keluarganya ini bisa dibilang cukup harmonis ya. Tapi entah kenapa yang namanya hidup itu kan naik turun ya teman-teman. Ada sebuah momen di mana keadaan keluarganya itu berubah. Tiba-tiba sang suami ini mendadak berubah menjadi perilaku yang tidak sebagaimana biasanya. Perubahan sikap suami ini akhirnya membuat sang istri jadi ketar-ketir, dan itu normal. Sampai pada suatu ketika akhirnya Tuhan menunjukkan ada apa gerangan kenapa suami bisa berubah. Kamu tahu nggak kenapa? Coba tebak deh. Betul, ternyata suami punya kesukaan lain di luar sana, alias selingkuh. Nah dari situ pecah dong hatinya seorang perempuan, betul nggak sih? Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh dia? Sama seperti kamu, langsung berdoa kepada Tuhannya karena wanita ini adalah wanita yang bersyukurnya dia religius dan percaya dengan kuasa Tuhan. Luar biasa. Nah cuman, yang menjadi masalah besar adalah satu pertanyaan. Apa itu mas? Kenapa setelah dia berdoa kok keadaan bukannya berubah ke arah yang lebih baik, tapi justru malah berubah ke arah yang lebih buruk? Nah ini nih yang akhirnya membuat saya jadi pengen banget, gemes banget memberikan materi ini buat kamu. Karena coba deh sekarang, jujur ya. Pernah nggak kamu mengalami sebuah keadaan seperti itu? Masalahnya nggak harus masalah percintaan, masalah karir, masalah pergaulan, masalah kehidupan lah. Diri kamu berdoa sebagai manusia yang bertuhan dong, ya kan? Tapi anehnya, menyedihkannya, kenapa ya? Ketika saya berdoa itu kok yang terjadi malah bukannya yang baik-baik, malah yang buruk-buruk. Malah bukannya semakin baik, semakin buruk. Itu kenapa ya mas? Kok seolah-olah kayak semesta ini seizin Tuhan nggak mendukung saya? Ada apa itu? Nah, sekarang sudah waktunya saya sebagai sahabat kamu untuk merangkul kamu ya. Izinkan saya merangkul kamu dari jauh, anggap saja saya bertemu dengan diri kamu, terus saya peluk kamu dengan pelukan hangat, sambil saya ajak diri kamu berbicara. Begini loh, kamu tahu nggak letak kesalahan diri kamu itu ada di mana? Di mana mas? Diri kita tuh kadang-kadang seringkali lupa. Lupa apa? Lupa pakai kacamata. Loh, mas, sebentar nih. Saya kebetulan pakai kacamata. Tapi kacamata saya selalu saya pakai, mas. Atau mungkin kamu nggak pakai kacamata, terus kenapa saya harus dipakein kacamata? Nanti saya pusing dong, mas. Bukan. Kacamata yang saya maksud itu bukan kacamata seperti yang kamu tahu. Kacamata yang saya maksud itu adalah kacamata kehidupan, teman-teman. Kehidupan kamu tuh nggak akan bisa terlihat jelas kalau nggak pakai kacamata kehidupan. Titik. Nah, maksudnya kacamata kehidupan, nih saya jelasin, dengerin baik-baik. Kacamata kehidupan itu pada dasarnya adalah waktu. Saya ulangi. Kacamata kehidupan itu pada dasarnya adalah apa? Waktu. Teman-teman, gini loh. Kita ini kan berdoa sama Tuhan kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan kita, berikan dong Tuhan kita itu kesempatan untuk bekerja atas doa-doa kita gitu loh. Saya ulangi ya, kan kita ini berdoa nih sama Tuhan kita, bagus banget. Tapi habis itu, berikan dong kesempatan kepada Tuhan kita untuk bekerja dulu atas apa yang kita pinta dalam doa-doa kita. Bukannya malah belum apa-apa kita langsung menyimpulkan, bener nggak? Nah sebentar. Saya tahu, mas, benar sih saya setuju dengan mas, tapi maaf nih,
Saya sudah memberikan waktu, Mas. Namun kok yang terjadi justru bukannya semakin baik, malah semakin buruk, Mas. Udah saya berikan waktu nih. Terus tuh gimana? Nah, kacamata kehidupan itu yang pertama adalah waktu. Yang kedua, dengerin baik-baik, kacamata kehidupan setelah waktu adalah kenyataan. Ulangi bersama saya, kacamata kehidupan ada dua. Yang pertama apa? Waktu. Yang kedua adalah kenyataan. Betul. Maksudnya apa, Mas? Kan kamu udah ngasih waktu. Iya kan? Udah berdoa belum? Udah ngasih waktu. Udah. Hasilnya gimana? Makin jelek, Mas. Itulah kenyataan. Kita tuh kadang-kadang cuma bisa berdoa, tapi nggak mau terima kenyataan. Saya ulangi, kita, yaitu saya dan juga kamu sebagai sahabat saya nih, kita nih kadang-kadang kalau berdoa pengen banget. Pengen apa? Pengen semua tuh terjadi seperti yang kita mau. Maunya es krim coklat, ya pengennya es krim coklat. Saya nggak mau lagi pengen es krim coklat dikasihnya martabak. Beda, Mas. Ibarat kata gitu. Loh, padahal doa kita itu kan tujuannya apa sih? Kebaikan. Apakah sesuatu hal yang baik menurut manusia itu baik menurut Tuhan? Saya ulangi pertanyaan saya. Kan kita berdoa itu tujuannya apa sih? Kebaikan. Betul nggak? Apakah kebaikan di mata manusia itu adalah kebaikan di mata Tuhan? Enggak. Tapi kebaikan dalam pandangan Tuhan akan hidup kita itu pasti baik buat kita. Walaupun saat ini kita belum bisa terima. Betul nggak? Contohnya gini deh. Kayak masalah tadi. Si ibu tadi berdoa supaya suaminya disadarkan gitu kan. Tapi setelah berdoa, kok malah makin lama nih suami makin kelihatan ganjennya sama tuh cewek. Kalau dia curhat sama saya, si ibu itu, saya langsung bilang, Bu, Tuhan sudah menunjukkan kenyataan bahwa suami ibu tidak bisa lagi menjadi milik ibu. Karena apa? Beliau telah gagal menjadi suami yang baik dan bapak yang baik untuk anak-anak. Titik. Loh kok gitu, Mas? Tapi kan saya pengen suami saya berubah jadi seperti yang saya mau. Jawabannya sederhana, Bu. Kita tidak bisa merubah orang. Betul tidak, teman-teman? Saya pengen ngomong sama kamu nih. Iya, diri kamu sebagai sahabat saya. Saya ulangi berulang kali. Kita tidak bisa merubah orang. Kita hanya bisa menerima orang itu memberikan kita apa. Betul nggak? Kalau orang itu memberikan kita vitamin, ya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau orang itu memberikan kita sampah, ya sudah, berarti dia bukan lagi untuk kita. Kita buang sampahnya, kita buang pabrik sampahnya. Siapa? Ya orang tadi yang memberikan kita sampah. Selesai perkara. Nah, tapi kalau dari situ, Mas, berarti kita nggak bisa dong, Mas, memperbaiki keadaan seperti dulu lagi, Mas. Kan saya pengen keadaan seperti dulu lagi. Bisa melalui apa? Melalui usaha antara kamu dan juga orang lain selain kamu. Saya ulangi. Bisa nggak teman-teman kita memperbaiki keadaan seperti dulu? Bisa nggak? Bisa. Asal yang berubah bukan cuma kamu. Titik. Dalam hal apapun. Bisa nggak kita merubah perusahaan yang sekarang lagi jelek seperti dulu lagi supaya jadi bagus? Bisa. Asal yang berubah satu perusahaan bukan cuma kamu doang. Bisa nggak kita merubah sekolah yang sekarang namanya lagi buruk supaya jadi harum seperti dulu lagi, Mas? Bisa. Asal yang berubah satu sekolah, bukan cuman kamu doang. Sama seperti hubungan. Bisa nggak, Mas, saya merubah hubungan saya yang dulunya mesra, sekarang nggak mesra, jadi seperti dulu lagi, Mas, mesranya? Bisa. Asal yang berubah bukan cuman kamu, dia pun juga harus ada perubahan. Titik. Masuk akal nggak? Halo, masuk akal tidak? Masuk akal kan? Nah, dari sini saya ingin ngasih tahu. Pakailah kacamata kehidupan ini, teman-teman, untuk segala hal. Saya ulangi, pakailah kacamata kehidupan ini untuk segala hal. Betul. Ketika kamu menghadapi kesulitan, coba kamu nonton lagi video ini berulang kali. Kamu resapi tentang kacamata kehidupan ini, bener nggak? Setelah dipikir-pikir, ya bener juga ya. Iya juga, Mas. Segala sesuatu tuh setelah kita doakan, harus dikasih waktu dulu. Biarkan Tuhan bekerja. Betul. Setelah dikasih waktu, baru deh, Mas, kita terima kenyataan. Iya kan? Karena memang pada dasarnya apa yang baik menurut manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi apa yang baik di mata Tuhan itu pasti baik, Mas, untuk manusia. Walaupun manusia kadang-kadang gak suka.
Tapi itu baik mas untuk jangka panjang. Bener? Bener, 100 buat kamu. Itu yang saya maksud. Paham ya? Nah sekarang gini mas. Oke, saya setuju nih. Jadi pertanyaan saya di bagian ujung ini adalah, bisa gak sih mas saya punya keinginan itu terkabul? Nah saya balikin tanya sama kamu, bisa gak? Coba jawab dalam hati, bisa tidak? Kalau kamu jawabannya tidak bisa, berarti kamu pesimis. Kalau kamu jawabannya bisa, itu juga tidak 100% benar. Loh, jadi jawaban yang benar? Jawaban yang paling benar adalah semua ini milik Tuhan. Kembalikanlah kepada Tuhan. Jawaban yang betul adalah seizin Tuhanmu bisa terjadi segalanya. Titik. Itu jawaban manusia yang bertuhan. Jadi kembalikan semuanya tuh kepada yang maha kuasa lagi. Cuman saya koreksi dikit nih di bagian ini tadi, karena saya yakin bukan hanya cerita yang saya baca tadi yang mengalami kesulitan seperti ini. Kamu pun sama seperti saya di masa lalu pernah mengalami hal seperti itu kan? Mungkin bukan masalah percintaan, masalah keuangan, sama. Kamu minta supaya rezeki lancar, bagus, sudah usaha, sudah berikan semua waktu. Terus setelah dikasih waktu mas, kok kerjaan saya makin jelek mas di kantor. Saya dizolimi terus mas di kantor. Pakai kacamata kehidupan yang kedua, terima kenyataan. Apa kenyataannya? Oh, kantor itu tidak sehat mas buat saya. Bagus. Berarti saya harus resign. Benar. Oke. Selesai. Betul nggak? Dalam dunia sosial juga sama, kamu dizolimi sama teman, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan, silahkan, bagus itu. Setelah berdoa sama Tuhan, kasih waktu, kacamata kehidupan pertama kan? Bagus, kasih waktu, barangkali dia berubah, barangkali dia ada kesempatan bertobat gitu ya. Udah dikasih waktu, setelah kamu berdoa, ternyata keadaannya bukan makin baik, makin buruk. Ya udah terima kenyataan. Apa kenyataannya? Dia bukan sahabat yang baik untukku. So, kamu harus ngapain? Tinggalin mas, bagus, 100 untuk kamu. Sederhana. Jadi seperti yang saya ulangi di pagar kehidupan, hidup jangan dibuat drama. Hey, saya sering bilang, termasuk di live streaming ya, saya pernah bilang apa? Dunia ini tidak butuh drama kita, tidak butuh drama kamu. Bangun, ini bukan film Netflix. Ini bukan film Korea Netflix yang sering kamu tonton. Ini kenyataan. Bangun, buka mata, cubit pipi dulu, sadarin diri. Hey, ini kenyataan. Solusi ada di video ini, bukan di film Korea. Bangun, pakai video ini. Kamu suka dengan video ini, setuju, silakan klik jempol ke atasnya. Dan bagikan video ini kepada sebanyak mungkin orang, agar banyak di antara mereka yang tertolong seperti kamu ya. Kalau kamu merasa rapuh, tidak kuat dan butuh pertolongan saya, boleh silakan kamu lihat di deskripsi, ada link deskripsi yang bisa kamu sentuh untuk curhat sama saya. Semoga masih ada slot ya. Kalau ada slot nanti akan dibalas oleh admin saya secepatnya ya. Saya tunggu. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.